Kali ini admin akan bawakan alur cerita film yang berjudul Something in the Water. Sama seperti arti dari judulnya, cerita akan berfokus pada malapetaka yang ada di dalam air, lebih tepatnya lautan. Daripada semakin penasaran, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Sebelum kita lanjut videonya, siapkan gorengan kalian, gunakan handset dan film pun dimulai. Pasrah anjing. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang lesbian bernama Meg dan Kayla. Saat mereka sedang asik membicarakan teman mereka yang bernama Lizzie yang akan dilamar oleh pacarnya, tiba-tiba mereka berpapasan dengan sekelompok gadis remaja. Mereka mengatai hubungan sejenis Meg dan Kayla. Kayla yang tidak terima mengacungkan kedua jari tengahnya. Salah satu dari geng gadis itu tidak terima dan langsung menarik Meg hingga membuatnya terjatuh dari tangga. Bahkan geng itu juga menghajar Meg, sedangkan Kayla yang hendak menolong dihadang oleh anggota geng lainnya. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Kini Meg berada di bandara menunggu jemputannya. Diketahui jika temannya Lizzie atau Liz mengundang Meg ke acara pra-pernikahannya. Tiba-tiba Liz meminta maaf. Meg pun kebingungan. Kini Meg tahu kenapa Liz meminta maaf, yaitu karena dia meminta Kayla yang menjemput Meg. Setahun pas kejadian di awal film, tampak Meg yang seakan marahan dengan Kayla. Kayla pun juga kebingungan untuk memulai percakapan. Hubungan mereka pun menjadi semakin canggung, bahkan dalam perjalanan tak ada obrolan di antara mereka. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat acara pernikahan Lizzie akan berlangsung. Meg tampak takjub dengan kemewahan tempat tersebut. Tiba-tiba ada Meg dikejutkan dengan kedatangan Camelia, sebut saja dengan Cam. Mereka berdua tampak senang dan berpelukan untuk melepas rindu. Meg kembali dikejutkan dengan kedatangan Lizzie yang langsung saja memeluk Meg dari belakang. Mereka tampak bahagia dan seakan telah memendam rindu yang lama. Meg lalu menanyakan salah satu temannya lagi yang bernama Ruth. Akhirnya Cam mengajak teman-temannya tersebut berkeliling pantai sambil menemui Ruth. Namun Cam begitu jahil, dia justru membiarkan Ruth berjalan kaki di pantai dan meninggalkannya dengan kendaraan rallynya. Actual wedding. Vacation. Setelah itu Cam menunjukkan kamarnya. Dia tidak memaksa Meg untuk berkumpul terlebih dahulu. Cam membiarkan Meg beristirahat terlebih dahulu. Meg lalu ke tempat tidurnya. Dia tampak bahagia bisa tidur di tempat yang mewah. Sore harinya, Dom Kelon, suami Liz, mengumpulkan kerabat dan rekannya serta teman-teman Liz. Dom lalu berpidato di depan semuanya. Dia mengucapkan rasa syukurnya kepada adiknya, Cam, karena telah memperkenalkan dirinya dengan Liz. Dan dari pidato itu, dalam 43 jam lagi dia akan resmi menjadi suami Liz. Di malam harinya, Meg dan teman-temannya berpesta pora. Mereka minum-minum hingga mabuk dan berjoget bersama. Mereka semua tampak bahagia dan begitu kompak sebagai sahabat dekat. Keesokan harinya, Cam membangunkan Meg yang masih tidur terlalap. Dia langsung mengajak teman-temannya untuk pergi ke suatu tempat. Cam memberitahu jika dia akan membawa teman-temannya naik kapal di tengah laut. Semua tampak terkejut dan kurang setuju, tapi demi Cam, mereka menurut saja. Mereka pun berekspektasi menaiki kapal yang mewah. Namun semuanya terkejut saat tahu kapal yang disewa Cam adalah perahu tradisional dan sempit. Tak sampai di situ, Cam juga mengumpulkan semua HP teman-temannya dan juga gelang persahabatan mereka ke dalam tas. Dia ingin perjalanan mereka kali ini tidak terganggu oleh HP. Liz awalnya keberatan, dia khawatir jika ada keadaan darurat. Namun Meg membujuknya agar menuruti keinginan Cam. Dia takut Cam akan membawa mereka ke permainan bodohnya yang lebih parah lagi. Akhirnya mereka pun berangkat dan dinahkodai oleh Cam. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah pulau terpencil. Kayla lalu turun dari perahu. Cam kemudian menyuruh Meg menyusul Kayla. Namun saat Meg dan Kayla sudah turun, Cam, Liz dan Ruth justru meninggalkan mereka berdua. Ternyata ketiga orang tersebut sudah berencana agar Meg dan Kayla bisa berbaikan. Mereka memberinya waktu setidaknya 1 jam agar mereka bisa baikan. Cam, Liz dan Ruth akhirnya tiba di sisi lain dari pulau tersebut.
Ruth khawatir jika ide mereka sangat buruk, namun Liz dan Cam merasa jika mereka hanya meninggalkan mereka hanya 1 jam. Sementara itu Meg dan Kayla benar-benar canggung. Meg lalu memberitahu Kayla agar tidak terlalu khawatir, tapi tetap saja Kayla tidak berani memulai obrolan. Dia memilih untuk bermain pasir pantai. Meg yang tak tahan dengan keadaan canggung itu mengajak Kayla berjalan menyusul teman-temannya. Tanpa mereka sadari ada seekor hiu yang melintas di belakang mereka. Adegan kembali ke Camp CS. Cam menyelam di laut. Dia tanpa sengaja melihat barang-barang di bawah terumbu karang. Saat Cam mendekatinya, dia terkejut karena di belakangnya ada ikan pari besar melintas. Sementara itu, Ruth khawatir dengan Cam yang tak kunjung muncul ke permukaan. Namun Liz tidak terlalu mencemaskannya. Akhirnya Cam pun muncul ke permukaan. Dia lalu mengajak Ruth bermain lempar tangkap di pinggiran pantai. Cam juga bercerita saat dia melihat ikan pari besar melintas. Tak lama kemudian Meg dan Kayla tiba di sana dalam keadaan bergandengan tangan. Teman-temannya pun sangat senang melihat mereka yang sudah baikan. Meg lalu mengumumkan jika akan ada pernikahan ganda bersamaan dengan pernikahan Liz dan Dum. Liz pun sangat senang, begitu juga dengan Cam dan Ruth. Tiba-tiba Ruth terkejut karena merasa ada yang menarik kakinya. Teman-temannya pun bertanya apa yang terjadi padanya, tapi Ruth merasa tidak ada apa-apa. Tiba-tiba saja dari bawah Ruth muncul darah yang begitu banyak. Dia langsung panik dan mematung. Cam dan Meg segera membawanya ke tepian. Kaki Ruth terluka parah hingga daging betisnya hilang dan kelihatan tulangnya. Liz langsung histeris ketakutan. Cam lalu meminta Shell Liz untuk menutup luka Ruth. Sementara itu Ruth menanyakan keadaannya. Dia juga tiba-tiba bercerita jika dirinya ingin mengikuti lomba maraton. Bahkan dia sudah menyiapkan pakaian olahraganya. Cam menduga jika Ruth melantur karena rasa panik yang berlebihan. Dia meminta teman-temannya untuk membopong Ruth ke perahu karena Ruth sudah parah dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dia meminta teman-temannya untuk segera menghubungi Dom ataupun ambulan. Namun sialnya tidak ada sinyal. Mereka memutuskan untuk segera kembali secepatnya. Dan kali ini Liz yang menahkodai perahu. Di tengah perjalanan, Kayla menyalahkan Cam yang membawa mereka ke dalam masalah yang besar. Mereka saling salah menyalahkan. Lalu Meg meminta Kayla untuk berhenti menyalahkan Cam. Dia meminta mereka untuk fokus merawat Ruth. Di saat yang sama, Liz seperti tampak kebingungan. Dia justru mengarahkan perahunya ke lautan yang penuh dengan terumbu karang. Cam lalu menyadari jika Liz ke area yang penuh terumbu karang. Dia menyuruh Liz untuk menghentikan kapalnya. Namun sudah terlambat. Perahu yang mereka tumpangi menabrak terumbu karang hingga membuat mesin perahu rusak. Bahkan perahu mereka bocor. Meg dan yang lainnya langsung bergegas menyumpal kebocoran dengan kain dan mengeluarkan air yang terus mengisi perahu mereka. Liz makin panik. Dia sangat menyesal karena sebentar lagi dia akan menikah dan bahagia. Namun kali ini justru terjebak ke dalam masalah yang besar. Cam lalu membentak Liz agar tidak merasa jika dia saja yang dalam keadaan darurat. Mereka semua di sana juga mengalami hal yang sama. Cam lalu menyuruh Kayla untuk mengambil jaket pelampung di perahu itu. Akan tetapi hanya ada satu jaket pelampung di perahu itu. Kayla semakin menyalahkan Cam karena tidak pernah berpikir sebelum bertindak. Bahkan Cam tidak memeriksa perahu yang akan ditumpangi sebelumnya. Cam akhirnya mengakhiri perdebatan. Dia meminta teman-temannya untuk gotong royong membawa Ruth berenang. Karena keadaan Ruth semakin kritis, Cam yakin jika mereka akan bisa melaluinya jika membawa Ruth berempat. Namun sialnya Liz baru jujur jika dia tidak bisa berenang. Mereka semua tambah merasa putus asa dengan keadaan mereka. Meg dan Cam memberitahu cara berenang hanya perlu menggerakkan kakinya seperti naik sepeda. Namun Liz punya trauma dengan pengalaman tenggelamnya. Mau tidak mau mereka meminta Liz untuk mengambil pelampung yang tertali di perahu. Setelah bersiap mereka pun turun dari perahu. Masalah kembali muncul karena Liz begitu panik. Meg memintanya untuk mempegangi pundaknya. Namun saking paniknya justru membuat Meg hampir tenggelam. Cam kesal dan bersumpah akan menenggelamkan Liz jika tidak bisa berhenti untuk tidak panik. Setelah mereka mulai tenang, tiba-tiba hiu mengitari mereka. Akan tetapi hiu itu tidak menyerang mereka. Liz berasumsi jika hiu memiliki kebiasaan untuk mengawasi mangsanya terlebih dahulu. Akan tetapi teman-temannya meragukannya. Setelah hiu itu menghilang, mereka baru menyadari jika Ruth kini telah meninggal dunia. Mereka semua semakin panik campur bersedih karena telah kehilangan salah satu teman mereka.
Tiba-tiba saja Cam menyuruh teman-temannya untuk meninggalkan mayat Ruth. Liz dan Kayla yang mendengarnya tidak menyangka Cam bisa berkata seperti itu. Mereka tidak menyangka Cam bisa setega itu. Namun Meg justru membenarkan perkataan Cam tersebut. Akhirnya mereka pun mengucapkan perpisahan kepada Ruth sebelum meninggalkan mayatnya. Mayat Ruth pun mengambang menjauhi mereka. Tak lama Hugh datang dan memangsa tubuh Ruth. Teman-temannya pun bersedih melihat mayat Ruth yang menjadi santapan si hiu. Setelah itu kulit mereka mulai iritasi karena terkena panasnya terik matahari. Mereka memutuskan untuk segera ke tepian. Namun masalahnya Liz tidak bisa berenang. Mau tidak mau salah satu dari mereka harus mencari bantuan. Cam lalu memutuskan agar dirinya yang pergi meminta bantuan. Namun Liz dan yang lainnya melarang karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Bahkan Meg dan Kayla juga berebut agar salah satu dari mereka saja yang pergi. Akhirnya Kayla memaksa teman-temannya agar dia saja yang pergi. Dia beralasan jika dialah di antara teman-temannya yang pandai berenang. Sebelum Kayla pergi, Meg ingin memberitahunya sesuatu, tapi Kayla memintanya agar saat dia kembali saja. Namun Meg khawatir jika Kayla tidak kembali. Kayla memintanya agar tidak berandai-andai yang tidak diinginkan. Akhirnya Kayla pun pergi meninggalkan mereka. Setelah lama menunggu Kayla tak kunjung datang, mereka mulai mencemaskannya. Mereka juga semakin kelelahan. Pada saat Meg menjauh, Cam dan Liz justru berdebat. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Meg tanpa sengaja mendengar jika perjalanan mereka adalah rencana teman-temannya untuk mempersatukan Meg dan Kayla. Lalu Cam pun memberitahukan hal yang sebenarnya pada Meg. Teman-temannya tahu jika Kayla bermaksud melamar Meg. Namun momen itu didahului oleh Doom yang ingin menikahi Liz, sehingga Kayla mengurungkan niatnya itu. Kayla juga tidak ingin Meg terus mengasihani dirinya. Meg pun akhirnya merasa bersalah kepada Kayla karena masih belum bisa memaafkannya. Dia berinisiatif untuk pergi mencari Kayla, namun Liz dan Cam mencegahnya karena sudah terlambat. Meg tidak mau tahu dan terus berenang mencari Kayla. Saat Cam mengejar Meg, tiba-tiba ada hiu yang mengejarnya. Liz langsung memberitahu Cam dan Meg, namun mereka tidak mendengar. Liz lalu memutuskan untuk memancing hiu itu agar mengarah kepadanya. Hiu itu benar-benar berenang ke arahnya. Liz sudah pasrah jika diserang oleh hiu, namun hiu justru berbalik dan kembali mengejar Cam dan Meg. Cam bisa menghindari serangan hiu itu. Dia tampak lega dan senang, namun dia baru menyadari jika lengannya terluka akibat serangan hiu itu. Meg pun langsung khawatir dengan Cam. Cam lalu mengungkapkan jika dia harus menjauh dari Meg dan memancing si hiu agar mengejarnya. Meg berusaha mencegahnya, namun Cam sudah terlanjur berenang menjauh. Cam berencana melawan si hiu dengan pisau. Hiu itu masih mengitarinya. Dia tertarik dengan bau darah Cam. Hiu itu lalu menghilang. Tiba-tiba hiu kembali menyerang Cam. Sialnya pisaunya terjatuh. Cam panik dan kebingungan karena tidak memiliki senjata. Dan akhirnya dia harus tewas diserang oleh hiu itu. Meg pun hanya bisa menangisi kematian Cam tersebut. Setelah itu Meg kembali menghampiri Liz. Liz menanyakan keadaan Cam. Meg dengan sedih memberitahu jika Cam telah tewas dimangsa oleh si hiu. Liz pun kembali bersedih karena kini tersisa mereka berdua saja. Meg lalu menyarankan agar mereka bergerak ke tepian, tapi Liz khawatir jika Kayla berhasil meminta bantuan, dan bantuan tidak bisa menemukan mereka jika mereka meninggalkan area tersebut. Mereka pun akhirnya memilih menunggu bantuan datang. Sambil menunggu, Liz bercerita tentang harapannya. Dia dan Doom sudah berencana jika makanan mereka akan ada menu ikan kakap. Meg lalu menanggapi obrolan dengan pertanyaan bagaimana hidangan itu dibuat. Liz pun menceritakan jika ikan kakap itu direbus. Liz juga bercerita tentang perdebatannya dengan Doom mengenai kapal. Liz menganggap perahu dan kapal itu sama, namun bagi orang kaya seperti Doom, kapal itu seperti kapal pesiar yang mewah. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba ada kapal jet ski yang lewat. Meg dan Liz berteriak meminta bantuan, namun kapal itu tidak menyadari keberadaan mereka berdua. Bahkan kapal itu tidak mendengarnya karena dari dalam kapal berbunyi musik yang sangat keras. Kapal itu pun berlalu pergi melewati mereka. Liz pun mengumpat mengatai kapal itu. Setelah beberapa saat, langit mulai mendung. Terlihat jika badai akan datang. Liz khawatir dengan Meg yang mulai kelelahan, tapi Meg meminta Liz agar tidak mencemaskannya. Pada saat badai datang, mereka sekuat tenaga bertahan. Meg benar-benar mulai kelelahan, bahkan dia sampai tak sadarkan diri. Liz berusaha membangunkannya, namun Meg tak kunjung sadar. Liz lalu memberitahunya jika Meg pasti akan baik-baik saja. Liz lalu menaruh semua gelang persahabatan mereka di saku Meg. Dia lalu memeluk Meg.
Pagi harinya Meg akhirnya terbangun. Dia terkejut Liz tidak berada di dekatnya. Bahkan jaket pelampungnya sudah dipakaikan ke Meg. Meg pun panik dan memanggil-manggil namanya. Namun Liz tidak juga ditemukan. Akhirnya Meg pun menyadari jika Liz mengorbankan dirinya untuknya. Dia menangis sendirian di tengah laut. Tak lama kemudian Hiu kembali mengitarinya yang sendirian. Meg kali ini sudah muak dengan si Hiu. Dia akan menghadapi si Hiu. Saat Hiu itu menerjang, Meg berhasil menghindar. Dia sangat senang dan puas. Bahkan dia mengatai si Hiu sialan. Namun dia juga terluka. Dia mulai panik. Hiu itu akan kembali menyerang karena tertarik dengan darahnya. Meg juga melihat karang yang sempat ditabrak oleh perahu mereka. Meg berinisiatif mengolesi jaket pelampungnya dengan darahnya sebagai pengalihan si Hiu. Lalu Meg melemparkan jaket pelampungnya ke arah yang jauh dari karang. Setelah itu Meg berenang ke terumbu karang. Hiu itu benar-benar mengejar pelampungnya, dan dalam sekejap pelampung itu dicabik-cabik oleh si Hiu. Lalu si Hiu mengejar Meg. Untung saja Meg berhasil sampai terlebih dahulu. Setelah itu Meg membungkus lukanya dengan kaos luarnya. Lalu dia menantikan bantuan bisa segera datang. Akan tetapi ketegangan kembali datang. Air laut mulai pasang. Hiu itu terus mengitarinya. Bahkan kali ini si Hiu membawa temannya. Hiu itu mulai menyerang Meg, namun Meg masih bisa menghindarinya. Tak lama kemudian kapal bantuan datang. Ternyata Kayla berhasil mencari bantuan. Akan tetapi si Hiu terus mengitarinya, seakan tidak mau membiarkan Meg lolos. Saat kapal mulai dekat, Meg nekat melompat dan berenang ke arah kapal bantuan. Hiu itu langsung mengejar Meg, sedangkan Kayla bersiap menarik Meg. Hiu itu semakin dekat dengan Meg. Untung saja Kayla berhasil meraih tangan Meg terlebih dahulu sebelum hiu itu menyerangnya. Akan tetapi Meg masih belum naik ke kapal. Hiu lainnya melaju cepat untuk menyerangnya. Meg pun sangat lega bisa selamat dari ancaman hiu itu. Kayla lalu menanyakan keadaan teman-temannya. Meg pun memberitahu jika mereka semua tidak selamat. Meg lalu menyadari ada sesuatu di sakunya. Dia terkejut gelang persahabatan mereka ada di sakunya. Meg pun menangis karena kejadian itu telah menewaskan teman-temannya dan menyisakan mereka berdua. Kayla pun memeluknya dan berusaha menenangkannya. Lalu film pun berakhir menyisakan pasangan sejenis tersebut. Times that I hope to keep using Nah itu dia guys alur cerita selengkapnya. Sungguh film yang sangat mendegangkan bukan? Banyak jump scare yang secara intens disuguhkan di setiap scan-nya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah agar kita tidak boleh bertindak gegabah dalam memutuskan sesuatu. Jika tidak akan seperti Cam yang membawa teman-temannya ke malapetaka. Nah itu dia cuy. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video gue berikutnya. See you next time. Bye bye.